prinsipnya nyanyi harus selalu pakai rasa, pakai hati. Nyanyi apa aja, walaupun nyanyi lagu seneng, sedih, apapun itu harus pakai rasa. Oke, selamat malam Mbak Ayu. Halo, malam Pak. Oke. Ini tadi saya kan nonton perform Angklung Raja Wali ya Mbak ya. Menarik sekali. Ngomong-ngomong Mbak Ayu, lama belajar menyanyi? Kalau misalkan nyanyi sendiri itu sebenarnya nggak belajar, tapi suka dari dulu. Karena mungkin keluarga juga di musik juga. Oh gitu kalau ya? Tapi saya itu dulu awal kali nyanyi itu kelas 3 SD itu di band. Terus habis itu di band, terus belajarnya makin kan dari lagu pop, habis itu lagu keroncong, campur sari, Jawa, dangdut, sampai sekarang pengennya semuanya gitu. Semuanya genre musik kalau bisa dipelajari ya. Lah itu ngomong-ngomong yang suka musik Bapak, Ibu atau Bapak? Oh Bapak Iya, ya. kalau Bapak itu juga pemain band. Pemain tapi dia band. dulu itu bandnya band rock. Band rock. Iya. Gitu. Jadi kelas 3 SD sudah belajar menyanyi ya. Bener. Terus sampai sekarang kemudian, nah ini tadi kan saya kaget kok tiba-tiba ada penyanyi baru Angklung Raja Wali yang sering perform di Malioboro. Iya. Tiba-tiba kemudian kok nyambung karena pengamatan saya selama ini teman-teman penyanyi yang biasa diiringi keyboard organ itu kadang-kadang penyesuaiannya lama. Tapi Mbak Ayu langsung apa nadanya pas itu kenapa itu Pak? Itu mungkin apa ya? Karena mungkin nada musik. Kalau misalkan orang suka musik gitu ya, yang namanya ngikutin tempo, yang namanya bernyanyi, nada dasarnya itu pakai rasa. Pakai rasa. Terus langsung mungkin, ketemu ya ini. Pokoknya kalau misalkan pakai rasa itu harus pasti enak dinikmati.
keluarga ternyata juga senang bermusik ya Mbak Iya. ya, terutama ayah. Nah, sampai sekarang ayah juga masih suka bermain musik. Sekarang berkurang sih karena mungkin usia, habis itu juga kesibukannya Iya. nambah. Kalau sekarang tapi seringnya nyanyi, masih Iya, sering iya. nyanyi gitu. Kalau enggak nanti perform sedikit, enggak sepadat dulu kalau Bapak. Ya. Terus apa kalau alat musik ya, ngomong-ngomong ya, Mbak Ayu apa yang dikuasai alat musiknya? Kalau alat musik sendiri aku nggak bisa main alat musik apa. Nggak bisa ya? Iya, nggak bisa main Fokus alat ke musik apa. vokal ya? Iya, fokus ke vokal. Tapi belajarnya sekarang lagi fokusnya ke gamelan. Oh malah ke gamelan? Iya, lagi tertarik sama gamelan. Iya, iya. Terus selama ini lomba-lomba pernah ikut juga? Festival lomba itu? Kalau lomba nyanyi seringnya dulu waktu sekolah sih. Setelah sekolah nggak pernah. Sekolah juga terakhir lomba itu SMP. SMP, ada prestasi yang pernah diraih di bidang tarik suara itu waktu masih sekolah ya? Ada apa? Kalau dulu waktu SD itu seringnya lombanya yang juara itu apa ya, lomba pidato, terus apa baca Quran kayak gitu. Oh ya, dilakuin. kiraah ya. Nah iya, terus habis itu nyanyi juga, terus SMP juga dinyanyi-nyanyi, habis itu SMA udah malu ikut lomba, sekarang juga malu ikut lomba. Iya. Nggak pernah Iya, lomba. Oke Mbak Ayu, ini pengalaman baru ya, angklung ya, diiringi musik angklung yang tentu saja kan berbeda dengan nada, kemudian nadanya kan beda, mungkin menurut agak tinggi dikit atau gimana itu ya? Rasanya nadanya agak tinggi dikit atau gimana? Kalau misalkan dengan angklung Raja Wali ini tadi bisa cepat menyesuaikan sih, karena mungkin teman-temannya juga udah profesional, soalnya kan udah lama banget. Dari dulu itu aku pertama kali nonton kayaknya dari aku sekolah Mas. Dari aku sekolah itu, jadi udah lama banget. Lama terus banget mengikuti grup angklung ini ya, aku Raja Wali ya. Suka nonton aja. Terus habis itu sekarang nggak tahu ternyata ketemu ini di pengalaman luar sini biasa banget. tanpa sengaja ya. Iya, pengalaman luar biasa banget. Ya ampun, jadi suka. Iya. Kalau dari sisi musik sendiri, musik angklung itu menurut Mbak Ayu gimana itu? Karena saya itu apa ya, lagi suka. Ini kan musik tradisi. Iya, kalau Mbak Ayu suka gamelan, sedang konsen belajar gamelan kan sama-sama tradisi Iya, ya. makanya itu. Kalau ini kebetulan angklung ini kan asal muasalnya dari Jawa Barat ya. Jawa Barat, ya. Kalau gamelan memang Jawa Dari Tengah ya. Jawa Tengah. Jawa Tengah DIY. Apa ruh dari kedua genre musik ini apa yang menyentuh Mbak Ayu? Gini, karena ini pengalaman pertama aku juga nyanyi di angklung, terus aku juga lagi suka di gamelan, yang dari dulu tuh aku notabene itu di band, jadi kan yang musik-musik yang emang di semua dunia itu bisa muter, tapi kalau misalkan tradisi ini emang apa ya, ada rasa tersendiri karena sebenarnya kalau misalkan ini itu kayak sajian musik yang besar menurut aku. Kalau misalkan kayak gamelan, terus kayak angklung kayak gini, sajian musik yang besar hampir menyamai dengan musik orkestra. Jadi itu, dan ini tapi bedanya dengan orkestra, ini etnik gitu loh. Ya kan, ini etnik, jadi nunjukin kesan budayanya itu lebih kena nyentuh itu ya, kita secara sosiokultural itu nyambung gitu ya. Sebagai orang Jawa terasa gini ya, dirasanya itu kena itu ya. Dan juga nggak semua orang itu bagus tuh nyanyi di mana-mana, tapi jarang bisa nyanyi dengan iringan gamelan, dengan iringan angklung kayak gitu kan. Kadang feel-nya itu kurang dapet pas nyanyi pakai angklung, pas nyanyi pakai gamelan. Nah, gitu itu PR-nya sih sebenarnya kalau buat penyanyi-penyanyi. Nah, sekarang mau saya tanya, tadi kan saya melihat vibranya keluar, terus kemudian tingkat penghayatan lagunya juga masuk. Itu tipsnya gimana sih, Mbak? Kalau selama ini yang Mbak lakukan untuk belajar menyanyi biar orang itu begitu mendengarkan suara Mbak itu kan terasa wah ini kok masuk, itu gimana? Tipsnya gimana? Tipsnya nyanyi harus selalu pakai rasa, pakai hati. Nyanyi apa aja, walaupun nyanyi lagu seneng, sedih, apapun itu harus pakai rasa. Itu pasti sampai ke pendengar juga enak. Kalau kita enak bawainnya, ke pendengar pasti enak. Pasti enak ya. Gitu. Berarti sebelum menyanyikan sebuah lagu itu liriknya betul-betul dipelajari betul ya, dipahami kata per kata itu.
maksudnya apa, maknanya apa gitu ya? Iya, kalau enggak apa ya, kita kalau misalkan aku biasanya sebelum nyanyi itu yang selalu aku lakukan itu Ya. pasti pemanasan Pemanasannya. bibir ya, gitu. Latihan vokalnya ya. Iya iya. Biar apa ya, biar nggak gemeter gitu. Kadang kan Ya. kalau misalkan orang yang habis nggak nyanyi, habis itu nyanyi suka gitu kan, Iya, iya. harus gitu nanti Iya. lebih enjoy lagi gitu. Iya. Yang penting enjoy, pede, terus nyanyinya pakai rasa itu pasti keren. Iya. Nggak harus suara bagus, yang Iya. penting didengar enak Dikenal gitu kan. total ya, totalitas betul, ya. betul. Tapi penyanyi-penyanyi kelas profesional aja saya juga pernah nonton di YouTube itu, mereka juga tetap apa senam bibir. Iya, Sebelum pentas di panggung mereka juga melakukan itu. Iya, gitu. karena itu penting banget. Iya. Itu penting banget yang ya mungkin kalau misalkan orang nggak terlalu tahu tentang itu, Iya. itu kayaknya nggak Ngapain ngaruh. sih, Tapi gitu ya. padahal itu ngaruh banget. Itu penting Yang sekali ya. Ngaruhnya itu Iya. kita jadi lebih nyaman sama diri kita, lebih pede, terus kita juga lebih enjoy dalam kita misalkan nge-MC, nyanyi, itu senam bibir, pemanasan, terus ketawa-ketawa sendiri di depan Iya. kaca, Iya. itu menurunkan tingkat groginya. Groginya ya di depan orang banyak. Iya, gitu. betul. Nah tadi kan saya juga mengamati Mbak Ayu nyanyi nada-nada tinggi ya. Itu nggak masalah. Itu gimana ngelatih pernafasannya? Kalau misalkan pernafasan apa ya, olahraga mungkin. Olahraga ya? Iya, olahraga itu. Apa hobinya olahraga apa itu? Kalau aku itu sebenarnya orang yang nggak suka lari, jadi olahragaku cuman Apa? pemanasan, sit up, push up. Kadang kalau iya. misalkan ada waktu juga gym, Gym. skipping. Yang penting jalan aja, ada keringet gitu. Iya iya iya. Berarti salah ya kalau orang awam melihat bahwa penyanyi itu tidak perlu olahraga, salah ya keliru ya. Salah, Iya. salah. Karena Penyanyi itu modalnya banyak banget, nggak cuma modal suara. Iya, Kalau butuh stamina yang bagus iya, ya. Benar. Kalau misalkan suaranya bagus nih, tapi Iya. kita lagi nggak fit, staminanya juga lagi turun, terus Iya. kitanya juga grogi, itu Iya, walaupun iya. suara sebagus apapun, kalau kita itu grogi, suaranya aduh nggak bisa Iya. ini lagi. Ini tadi kan saya lihat dengan peralatan sound seadanya ya. Mbak dari nyanyi lagu pertama, kedua, loh kok ininya nggak berkurang gitu loh. Powernya itu bisa stabil itu. Itu kan berarti kan tetap dilatih ya. Iya. Nggak apa persiapan yang cukup gitu ya. Iya. Mungkin istirahat kali. Istirahat Itu ya. tipsnya Perlu istirahat cukup juga. Kalau makanan apa pantangannya? Kalau aku, Nah. ini tuh aku aneh. Aku Nah. itu karena suaranya itu jenis suara yang serak. Suaraku itu kan serak-serak basah gini kan. Iya. Jadi untuk meringankan suara, kalau aku malah makan sebelum nyanyi atau sebelum ngomong banyak, itu makan yang mengandung minyak. Oh gitu ya? Iya, malah yang mengandung minyak. Tapi bukan ini. Bukan gorengan mungkin? Bukan gorengan. Misalkan terus apa itu? juga bukan keripik-keripik, jangan keripik-keripik. Tapi makannya itu kayak Indomie, habis itu ayam geprek yang pedes atau yang berminyak. Oh, gitu. Pokoknya itu kalau suara serak. Itu terasa los itu? Iya, Plong itu ya? ringan, lebih ringan Oh, gitu. lebih ringan, Kalau ya, misalkan suara serak, apalagi kering itu butuh minyak dianya sebenarnya. Gitu ya. Nah ini teman-teman pemirsa, ini tips ya mungkin bisa dicoba bagi kawan-kawan yang suka atau sedang mau menggeluti dunia olah vokal ya. Iya, benar. Itu mungkin bisa tipsnya Mbak Ayu ini, siapa tahu Sedikit aja. cocok dengan Anda mungkin ya. Oke, tadi Mbak Ayu juga cerita musik keroncong ya. Iya, Penyanyi keroncong ini kan anak-anak milenial ini sekarang ini kan tidak Jarang. semua bisa itu jarang yang. Nah itu ceritanya gimana kok bisa nyanyi keroncong juga? Kalau keroncong dulu awal mulanya karena SMP disuruh lomba keroncong. Keroncong. Nah, dengan terpaksa aku belajar. Lagu apa kalau ingat waktu itu? Dulu lagunya Mawar Sekuntum. Dikala cahaya senja. Kayak gitu pokoknya Oh lagunya. ini ya berarti keroncong yang apa? Yang klasik ya, benar, klasik. klasik. Oh iya. Kalau misalkan sekarang ini karena Waktu itu ini juga klasik. Klasik. Full klasik ya. Iya, full klasik dulu. Iya. Dulu waktu lomba itu full klasik. Kalau sekarang itu keroncongnya ini kebanyakan lagu pop atau lagu dangdut yang dikeroncongkan. Iya, iya. Kayak gitu. Musiknya keroncong. Keroncong kontemporer lah. kalau Iya, sekarang. keroncong kontemporer bener. Iya. Dan itu keroncong klasik itu butuh nafas panjang loh. Betul banget. Butuh nafas panjang. Kalau nggak cukup itu nanti megap-megap di tengah itu. Butuh nafas panjang. Terus habis itu kontrol vokalnya karena
apa falset terus nada biasa, falset nada biasa kayak gitu. Nah, sebelum kita tutup, kita closing ya. Saya ingin yang keroncong itu tadi, apa lagu keroncong favoritnya Mbak Ayu yang pernah, yang sampai sekarang masih favorit rasanya kok, dan mungkin ada historinya itu apa punya? Ya itu Mawar Sekuntum, karena aku pertama kali yang awalnya aku nggak suka sama keroncong karena ini lagu pelan banget keroncong gitu, gimana caranya menikmatin itu dengan terpaksa, jadi bikin aku ternyata aku lama-lama cinta loh sama keroncong gitu loh, sama keroncong, terus pengen belajar itu Mawar Sekuntum. Teman-teman yang kasih dong satu bait ya Mawar Sekuntum ya, boleh Mas. Di kala cahaya senja kemerah-merahan bertiup angin basah merayu ke Suma gitu. Asik. Luar biasa ya Mbak Ayu, jadi dipupuk terus Mbak ya. Iya, kan sekarang masih muda banget, masih kecil berapa usia sekarang Mbak kalau boleh tahu usia ya? 21 tahun. 21 tahun masih panjang, proses yang panjang, jadi bakat tarik suara ini perlu dipupuk terus ya. Nah mungkin bisa di share Mbak, mungkin punya Instagram, Facebook atau kontak apa ya, silakan. Oke, teman-teman semuanya yang mau mengenal aku lebih lanjut boleh kunjungin Instagram aku di @aksaayus AGSHAAYUS, nanti dicantumin di sini ya. Saya tulis nanti di video ini, saya tulis teman-teman IG-nya Mbak Ayu ya. Dan juga aku mau ingetin ke teman-teman, jangan lupa follow Instagram Angklung Keren ini yang dari dulu aku suka banget nonton, di @angklung Rajawali Malioboro. Kita tulis juga nanti kita tulis di video ini. Jangan lupa follow itu semua ya. Gitu. Kalau Facebook main nggak Pak? Enggak, Facebook kebetulan nggak main. Akun YouTube ada channel? Akun YouTube ada. Apa namanya? Silakan Pak. Aksa Ayu Official, nanti ditulis di sini. Tulis ini juga. Ya, kebetulan kemarin habis rilis single pertama. Iya, kemudian jangan lupa teman-teman juga subscribe channelnya Mbak Ayu ya. Subscribe, like dan share. Dan juga nanti channel kita ngobrol-ngobrol ini Sarwanto Haswarso ya. Ya, siap. Subscribe juga channel ini, share juga. Dan nanti teman-teman semuanya nanti akan saya kasih lagunya yang Mbak Ayu pas perform tadi. Oke, boleh. Oke gitu teman-teman semuanya, jumpa kembali di lain kesempatan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Thank you, kita dadah Mbak. Sampai ketemu. Ya, sampai ketemu. Kalau kamu yang aku bisa